Ngobrol Plastafal, ngobrol keberlanjutan bersama Plastafal Solution. Selamat siang. Selamat siang. Halo, Kandi, terima kasih aku sama teman-teman dari Plastafal sudah diizinkan ke rumah belajar semi Palar. Nah, buat teman-teman Plastafal, ini aku nyebutnya bukan kepala sekolah, tapi nyebutnya adalah koordinator utama rumah belajar semi Palar, Kak Andi. Nah, Kak Andi, mungkin buat teman-teman yang belum tahu rumah belajar semi Palar itu apa sih? Ya, rumah belajar semi Palar ya sekolah sih, sekolah kecil. Sekolah ini mungkin salah satu keunikannya lintas agama, semua agama ada di sini. Berpijak pada konsep pendidikan holistik. Nah, karena holistik salah satu yang penting buat semi Palar itu relasi manusia, anak-anak dengan lingkungan, dengan alam. Holistik itu salah satu kuncinya itu. Jadi sekolah ini kecil tapi lengkap dari mulai anak-anak usia 3 tahun kelompok bermain, terus TK, SD, SMP, sama SMA. TK, SD, SMP, SMA, lengkap. Komplit kita. Tapi jumlah muridnya nggak banyak, total kita cuma 200-an ya. Terus kita menamakan diri ya rumah belajar gitu. Karena saya dipanggil Kak Andi, bukan Pak Andi atau siapapun gitu. Rumah belajar juga salah satunya ini suasananya lebih nyantai ya, lebih rileks gitu. Lebih nggak formal, saya nggak terlalu suka formalitas. Ini kostum saya sehari-hari pakai celana pendek. Selain juga hardedang ya. Makin panas. Bumi makin panas gitu ya. Bandung juga panas. sekarang udah 33-34 derajat. Ya. Kita berdiri 2006. 2006. Ya, jadi ini tapi sejak mulai dirintis kita tahun 2005. Jadi ini sebenarnya tahun perjalanan kita yang ke-19 tahun. Ya, kalau dibahasakan sederhana, holistik itu kan utuh ya, menyeluruh gitu. Lalu bisa juga karena whole, kata asal katanya whole, jadi dia utuh itu juga maknanya nggak terkotak-kotak gitu. Jadi hal yang terkait sifatnya relasional gitu ya, termasuk relasi manusia dengan alam. Nah, itu jadi penting di situ. Terus ada relasi sosial, kenapa kita tidak mengkotak-kotakan murid, keluarga berdasarkan agama, supaya kita whole gitu ya. Nah, jadi pemikirannya begitulah ya. Jadi kalau dari tadi lihat juga ya, merhatiin banyak anak siswa-siswanya itu malah nggak pakai sepatu. ya. Itu menarik banget loh kan. Kalau di kita malah harus pakai sepatu sama ya, baju sama, dari semua sama. Tapi di sini tadi aku lihat malah ya udah gitu, nggak dibebaskan untuk nggak pakai sepatu tuh memang dari tebak kan, itu kan salah satu terjemahannya ya, bagaimana manusia tidak bisa ya, tapi harus banyak terkoneksi sama alam gitu, termasuk sama bumi ya gitu. Itu kalau di Google ada terjemahannya tuh earthing ya, atau grounding. Kenapa manusia modern banyak penyakit? Itu karena kita terlalu banyak pakai sepatu. Nah, kalau kita ingat dalam bahasa Inggris, bumi itu kan dipanggilnya Mother Earth ya disebutnya. Itu kan ibu kita. Jadi saya pernah baca sebenarnya sepatu ini salah satu ciptaan paling kejam karena memisahkan manusia dari ibunya. Indonesia kan ada bahasanya juga, ibu pertiwi. Gitu. Nah, itu yang kita kembalikan ya gitu. Koperasi di Semi Palar tuh baru berdiri ya, baru setahun lebih. Itu kalau buat kita sistem koperasi itu sistem ekonomi yang holistik ya. Beda sama sistem ekonomi yang selama ini kita kenal tuh kapitalistik ya. Jadi yang tempat kerja, perusahaan segala macam itu hanya segelintir orang yang memiliki kan, pemegang saham, pemilik modal. Gitu. Dan semua orang kerja keras untuk si pemegang saham. Kalau koperasi beda ya. Kalau koperasi itu si entitas usaha ini dimiliki bersama. Tadi baru sosialisasi lagi tentang koperasi sama orang tua baru. Di situ kan ada film bilang ada orang yang kerja di koperasi dan bilang saya nggak punya bos. Yang nggak punya karena saya pemilik perusahaan. Walaupun dia pekerjaannya satpam ya, tugasnya dia satpam security. Tapi dia sama-sama pemilik seperti direkturnya, CEO. Gitu. Gajinya boleh beda, tapi sama-sama pemilik.
gitu ya, tanggung jawabnya berbeda, dan waktu pembagian keuntungan semua dapat sama. Makanya sejahtera, orang-orang di situ sejahtera, dan perusahaannya maju banget, koperasinya itu maju banget. Jadi kita belajar dari situ, yaitu sistem ekonomi yang lebih holistik, seperti yang sebetulnya disebut sama Bung Hatta. Bung Hatta kan dia udah bilang dari dulu ya, waktu kemerdekaan, bahwa koperasi itu sebenarnya sistem ekonomi yang paling cocok untuk kultur Indonesia. Si gotong royongnya, babarengannya. Kan kalau buat kita kan sebetulnya pertama kesadaran ya, tujuannya kesadaran. Jadi manusia modern ini kan begitu kita masuk di sistem produksi, kita beli sesuatu pasti ada sampahnya. Ya, Pastilah ya. pasti. Gitu. Sekarang kita beli lotek aja, bungkus sambalnya itu kan kantong plastik. Betul. Gitu. Betul. Terus dikresekin kan, Ya. jadi sampah. Tapi kalau kita manusia yang bertanggung jawab, sebetulnya menyadari bahwa sampah itu masalah buat alam lingkungan ya. Gitu. Plastik itu ratusan tahun terurai. Jadi setidaknya yang kita bisa lakukan itu kan mengolah sampah. Gitu. Ini kita coba sih sebetulnya. Jadi minimal sadar, habis ngopi, aduh ini sasetnya teh, kopinya mah udah habis ya. Ya, 5 menit kita nikmati, tapi sasetnya ini kan ratusan tahun jadi masalah. Sebenarnya menuju ke situ ya, jadi kita siapkan ini, minimal kita fasilitasi bahwa ada kok, jadi kamu jangan buang sampah sembarangan karena bisa dipilah. Ya, setuju. Jadi jangan, kalau nggak ada tempatnya kita jadi alasan ya, tapi Ya. kita udah siapkan. Betul. Satu titik emang saya belajar kayak dulu kita manusia itu kan hanya diukur kecerdasan intelektualnya aja, gitu. IQ-nya aja gitu ya. Makanya kita hanya diajari oleh guru-guru, dicekokin segala macam pelajaran, bukunya tebal-tebal, dites, kasih ulangan, terus diberi nilai, dikasih ranking ya. Kebetulan banyak ketemu sama teman-teman budayawan, seniman yang mengingatkan bahwa dimensi manusia yang utuh, nah itu jauh lebih kompleks dari itu. Ada dimensi rasa gitu ya. Nah empati itu termasuk sayang sama lingkungan, sayang sama pohon, air, itu juga bagian dari situ. Nggak bisa pakai logika, itu rasa gitu. Makanya di sini anak-anak sering diajak masuk main ke sungai gitu ya, yang bersih gitu ya, untuk ngerasain oh air sungai yang bersih itu teh aduh seger banget arusnya, dan dia bahagia main di situ. Dan mereka jadi berpikir, wah kalau sungai kotor aku nggak bisa merasakan lagi kebahagiaan dari situ. Jadi kalau di Sungai Pahar tuh makin beragam makin seneng kita gitu. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, ada lulusan SMP, keluarganya itu penganut Sunda Wiwitan. Seru banget. Gitu. Begitu saya kenal sama orang tuanya, wah saya senang banget karena saya bisa belajar. Nah, keberagaman ini kan ruang belajar yang luar biasa. Iya. Saya Katolik, dulu saya di sekolah Katolik. Ya mayoritas Katolik ya, dan isi kepalanya mungkin sama. Iya. Tapi saya begitu ketemu teman-teman yang Muslim, saya bisa tukar pikiran ya. Terus ada orang tua yang Hindu tuh gimana sih, apa inti ajarannya gitu ya. Ada yang Konghucu, Buddhism gitu ya. Saya belajar, saya baca juga buku-bukunya gitu. Dan itu luar biasa menarik gitu. Yang penting kita bukan ritualnya, bukan cara beribadahnya. Ya. Itu kan berbeda-beda memang gitu ya. Tapi spiritualnya, intinya itu biasanya sama. Yes. Gitu. Setuju. Itu yang buat saya seru gitu. Wah, ternyata sama nih. Gitu ya. Dan itu saya pikir penting di anak-anak. Memahami bahwa agama kita berbeda, tapi inti ajarannya itu sama. Betul. Gitu. Jadi kita nggak berdebat lagi masalah cara. Gitu Betul, ya. Cara Saya memang setuju. enggak ya. Iya. Itu kan pilihan kita pribadi ya. Kalau ketemu yang Muslim, saya berharap dia jadi Muslim yang sebaik-baiknya gitu ya, relasi sama Tuhannya. Ketemu orang Hindu juga, mudah-mudahan dia jadi Hindu yang sebaik-baiknya. Dan di luar itu dia juga baik sama orang lain sekitarnya gitu, siapapun dia gitu. Kalau saya pemikirannya begitu.
Nah, spirit ini yang ada di Semi Palar sebetulnya. Kalau di agama saya, iya itu cukup jadi perhatian. Saya coba baca ini ada yang menarik ya, karena saya belum lama dapat ini. Ya ini dari dokumen itu ya, ini terjemahannya. Dia bilang merujuk pada awal musim penciptaan dan menyinggung dokumen yang akan datang. Paus mengatakan, mari kita bergabung dengan saudara-saudari Kristiani kita dalam komitmen untuk merawat ciptaan sebagai anugerah suci dari Sang Pencipta dengan para korban ketidakadilan lingkungan dan iklim. Berjuang untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal terhadap rumah kita bersama. Jadi udah mengistilahkan ya bumi ini rumah kita bersama gitu ya. Yaitu perang dunia yang mengerikan. Saya mendorong Anda semua untuk bekerja dan berdoa agar perang ini dapat memberikan kehidupan kembali gitu. Perasaan bahwa sedang terjadi perang dunia yang mengerikan adalah deskripsi yang gamblang namun tepat. Antagonis dalam perang ini tentu saja adalah komunitas manusia. Jadi perang terhadap diri kita sendiri, ya istilah kita kesadarannya. Banyak yang nggak sadar gitu ya, nggak ngeh orang Jawa bilang mah ya, gitu. Bahwa kita terus merusak lingkungan. Sebagai sebuah spesies kita terus menimbulkan dampak buruk yang tidak proporsional terhadap dunia yang lebih dari sekedar manusia. Lebih dari sekedar manusia, jadi makhluk hidup lainnya yang tidak hanya berdampak pada makhluk non manusia, namun juga kelompok yang paling rentan dalam keluarga manusia. Sebetulnya itu merujuk pada komunitas-komunitas yang miskin ya. Betul, gitu. paling rentan kan. Betul. Saya juga setuju karena kan balik lagi Pak, rumah kita kan walaupun rumah-rumah tapi kan ini kan rumah bareng-bareng. Rumah bareng-bareng. Dan nggak lihat agama A, agama B, etnis apa gitu. Menurut aku kalau misalnya semuanya hancur nggak bisa makan ikan, ya kita juga semuanya nggak bisa makan ikan kecuali orang yang punya banyak uang. Betul. Ya kan, kalau banyak uang kan makin susah. Rare kan, ya kan, oke 5 juta lah. Tapi kan buat kaum rentan yang tidak bisa beli harga 5 juta kan, ya kita makan sampah kayak gitu. Yang sering kita dengar ya itulah ya, yang sering kita dengar yang kebersihan adalah bagian daripada iman. Ya. Gitu. Tapi kita suka ngomong ya, sering diucapkan, tapi kita paham betul nggak sih? Iya. Gitu. Iman tuh apa, terjemahannya apa gitu. Saya tuh ingat waktu itu dulu sempat datang juga seorang tokoh itu Abah Iwan datang ke sini ngobrol. Dia bilang orang yang suka ke alam itu kan beda deh. Karena kalau kita lagi di puncak di puncak gunung dan kita kedinginan, emang yang Islam nggak dingin gitu. Iya. Emang yang Katolik lebih anget? Kan nggak sama aja gitu, manusia mah sama. Ya tadi saya udah cerita banyak ya, dan sebenarnya kita perlu belajar lebih sadar sih ya gitu. Bahwa ya manusia itu terus menghasilkan sampah itu jadi keburukan. Kayaknya sederhana itu sebetulnya. Kalau kita jalan kaki dibanding naik motor, kita lebih ramah lingkungan, gitu ya. Terus kalau kita pakai kertas bekas, kertas baru, kertas bekas itu pilihan yang lebih baik. Gitu ya, bahwa hal-hal kecil sih menurut saya itu bisa kalau kita sadar bahwa kita harus sesedikit mungkin membawa keburukan gitu, karena manusia begitu, kita tuh suka merasa paling gitu ya, pinter, tapi enggak ya. Kalau kita berusaha lebih rendah hati, manusia tuh bawa banyak keburukan gitu ya. Planet ini global warming dan lain sebagainya itu manusia yang bikin, penebangan pohon, sampah di lautan, gitu ya. Manusia yang bikin, gitu ya. Dan kita memusnahkan banyak spesies lain ya dalam prosesnya. Gitu. Dalam proses itu ya semua. Betul. Jadi saya pikir sih itu aja ya pesannya gitu ya. Oh, udah begitu ya kita pikirkanlah apa yang kita bisa lakukan dari hal-hal kecil, berpijak di kesadaran itu. Yes. Saya mah itu aja sih. Berarti belajar untuk lebih sadar dan jangan lupa pilih sampah dari rumah. Dadah.